Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh bersama saya Ibu Yanti Aprianti di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha. Mungkin kita sering sekali mendengar istilah peluang usaha, dan istilah peluang usaha ini menuju kepada adanya suatu kesempatan untuk melakukan usaha. Dalam bahasa Inggris, peluang yaitu opportunity yang artinya adalah kesempatan. Jadi, secara sederhana, peluang adalah kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Sedangkan usaha adalah berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi, jika kita simpulkan istilah peluang usaha ini secara terminologis adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik itu internal maupun eksternal. Itu adalah definisi peluang usaha secara terminologis. Selanjutnya, yaitu mengenai sumber-sumber peluang usaha. Sumber-sumber peluang usaha dapat bersumber dari banyak hal, baik itu yang ada dalam diri atau internal maupun yang ada di luar diri atau eksternal. Dan berikut adalah sumber-sumber peluang usaha yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah peluang internal. Apa itu peluang internal? Peluang internal adalah peluang yang muncul dari apa yang sudah ada di dalam diri kita. Lalu, apa saja yang termasuk ke dalam peluang internal atau peluang yang sudah ada di dalam diri kita? Yang pertama adalah hobi. Mungkin hampir semua orang memiliki hobi, dan tentunya masing-masing orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Bagi orang yang kreatif, hobi bisa dijadikan peluang usaha yang menjadi sumber penghasilan. Bahkan saat ini banyak sekali wirausaha yang memulai usahanya dari sekedar hobi dan akhirnya menjadikannya seorang pengusaha yang sukses. Sebagai contoh, orang yang memiliki hobi membuat kue, mereka bisa mengembangkan hobinya tersebut dengan membuka usaha kue. Kemudian, selanjutnya di sini ada contoh salah satu pengusaha sukses Indonesia yang mengembali usahanya dari sekedar hobi, yaitu Ibu Mulyati Sudibyo. Beliau merupakan putri keraton yang hobi minum jamu. Kemudian, beliau mengembangkannya menjadi sebuah usaha di bidang kecantikan, yaitu PT Mustika Ratu yang kini sangat terkenal. Untuk peluang internal yang kedua adalah keahlian. Selain hobi, keahlian juga bisa menjadi sebuah peluang usaha. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut tidaklah terpikirkan. Padahal, keahlian yang dimiliki seseorang berpeluang untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha. Yang terpenting adalah adanya tekad kuat dan keinginan untuk mencoba. Sebagai contoh, orang yang memiliki keahlian menjahit, mereka bisa mengembangkan keahliannya tersebut dengan membuka usaha jahitan. Bahkan mereka bisa membuka toko pakaian dan tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa membuka usaha garmen ketika modal usahanya sudah bertambah. Kemudian untuk peluang internal yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang bisa dijadikan peluang usaha. Namun bukan hanya latar belakang pendidikan dan pengetahuan saja, tetapi dibutuhkan juga kreativitas dan kemauan yang kuat untuk memulai mengembangkan peluang usaha. Latar belakang pendidikan pengetahuan sangatlah potensial untuk dijadikan peluang usaha. Itu mengapa? Karena ilmu yang sudah dikuasai dapat menunjang usaha agar lebih berkembang. Sebagai contoh, seseorang yang latar belakang pendidikan pengetahuannya lulusan SMK jurusan Tata Boga, mereka bisa mengembangkan ilmunya dengan membuka usaha catering. Kemudian, untuk peluang internal yang keempat yaitu pengalaman.
Salah satu pengalaman yang bisa dijadikan peluang usaha yaitu pengalaman saat melakukan perjalanan atau traveling. Pada saat kita melakukan perjalanan wisata atau traveling, banyak hal-hal unik yang mungkin kita alami. Begitu pula dengan makanan khas daerah yang kita kunjungi. Dari berbagai pengalaman tersebut, sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha. Sebagai contoh, kita bisa menjadi tour guide. Kemudian dengan pengalaman juga kita bisa membuka agen travel, atau bahkan kita juga bisa membuka usaha aneka oleh-oleh. Itu adalah merupakan sumber-sumber peluang usaha yang termasuk ke dalam peluang internal. Selanjutnya, sumber peluang usaha yang kedua yaitu peluang eksternal. Apa itu peluang eksternal? Peluang eksternal adalah kebalikan dari peluang internal, yaitu peluang yang terdapat di luar diri calon wirausaha. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam peluang eksternal? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat mempengaruhi jiwa bisnis seseorang. Misalnya, orang yang lahir dalam lingkungan keluarga yang menggeluti dunia usaha, maka kemungkinan besar ia pun akan terpicu untuk menjadi seorang wirausaha. Itu mengapa? Karena mereka akan terbiasa mendengar kesulitan-kesulitan bisnis yang diceritakan oleh orang tuanya. Dengan hal tersebut, dapat menimpa dirinya dan dapat mendatangkan ide baru agar usahanya lebih berkembang. Kemudian, untuk peluang eksternal yang kedua adalah lingkungan rumah. Lingkungan tempat kita tinggal terkadang bisa juga dijadikan peluang usaha, asalkan kita jeli mengamati peluang yang dapat menghasilkan uang. Sebagai contoh, di lingkungan tempat tinggal banyak pabrik, maka peluang usaha yang bisa kita pilih, contohnya seperti kos-kosan, membuka usaha catering, atau bahkan membuka counter HP dan pulsa, dan juga membuka warung makanan siap saji. Selanjutnya, peluang eksternal yang ketiga adalah peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kehidupan manusia akan terus berjalan sesuai zaman. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya, perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan teknologi dan komunikasi, hingga perubahan musim. Hal ini akan berpengaruh pada kebutuhan manusia. Sebagai contoh, saat ini banyak permintaan busana muslimah dengan hijab beraneka corak. Bagi wirausaha yang kreatif, hal tersebut bisa dijadikan peluang usaha untuk menciptakan aneka busana muslimah lengkap dengan hijab sesuai syar'i. Selanjutnya, untuk peluang eksternal yang keempat adalah peluang dari konsumen. Ada kalanya peluang usaha datang justru dari konsumen. Biasanya, konsumen selalu menyuarakan keinginan-keinginan mereka seperti permintaan khusus, saran-saran agar produk yang mereka gunakan lebih berkualitas, bahkan harapan mereka agar produk atau jasa yang digunakan bisa lebih baik, dan juga keluhan-keluhan mereka pun bisa menjadi peluang usaha. Selanjutnya, peluang eksternal yang kelima adalah peluang dari gagasan orang lain. Terkadang gagasan dari teman atau kerabat, bahkan orang yang baru kita kenal pun dapat menjadi peluang usaha. Bagi orang yang kreatif, terkadang obrolan biasa ataupun keluhan seseorang terhadap suatu produk memantik idenya untuk menjadi peluang usaha. Selanjutnya, untuk peluang eksternal yang terakhir adalah peluang dari informasi yang diperoleh. Era globalisasi saat ini ditandai dengan meningkatnya kecepatan informasi dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya kemudahan dan kecepatan informasi yang kita peroleh, dapat dijadikan sebuah peluang usaha. Dan informasi yang bisa membuka peluang usaha yaitu informasi mengenai berbagai produk yang sedang digandrungi masyarakat. Yang kedua adalah informasi mengenai kebutuhan produk di suatu tempat yang ternyata di tempat tersebut harganya sangat mahal. Jadi, bagi orang yang kreatif, kita bisa memenuhi produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Kemudian, untuk yang ketiga adalah informasi mengenai kebutuhan produk tertentu yang banyak diminta masyarakat. Dan itu adalah merupakan sumber-sumber peluang usaha dari peluang eksternal. Selanjutnya,
yaitu mengenai ciri-ciri peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha yang pertama adalah bersifat orisinil, artinya usaha tersebut benar-benar asli berdasarkan ide atau gagasan asli wirausaha yang bersangkutan. Ciri yang kedua adalah bersifat menjangkau ke masa depan, artinya peluang usaha tersebut dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Ciri yang ketiga adalah bersifat kreatif dan inovatif, artinya peluang usaha tersebut berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Ciri yang keempat adalah kelayakan usaha sudah teruji. Kelayakan usaha sangat diperlukan karena akan menjadi acuan bagi wirausaha apakah usaha yang dijalankannya memberikan manfaat dan keuntungan atau tidak. Itu adalah merupakan ciri-ciri peluang usaha. Selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur dalam peluang usaha. Unsur yang pertama dalam peluang usaha adalah pengamatan pasar. Pengamatan pasar perlu dilakukan oleh seorang wirausaha karena sangat berguna bagi panjang atau tidaknya umur usaha yang akan digeluti dan juga untuk menentukan perencanaan serta strategi pasar yang akan dilakukan dan agar kekurangan pada produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperbaiki. Untuk unsur yang kedua adalah membuat inovasi baru. Dengan inovasi baru dapat membuat konsumen lebih antusias dan tidak bosan terhadap produk yang kita tawarkan. Unsur yang ketiga adalah sesuai keahlian. Jika seseorang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka kecenderungan untuk suksesnya pun lebih besar. Hal ini dikarenakan orang tersebut lebih menguasai usaha yang akan dijalankannya. Unsur yang keempat adalah memanfaatkan jaringan bisnis. Jaringan bisnis sangat dibutuhkan dalam berwirausaha, karena dengan adanya jaringan bisnis, maka akan menambah relasi dan koneksi untuk memperluas pasar usaha. Dengan relasi yang banyak, maka kita akan lebih luas lagi dalam memasarkan produk atau jasa kita. Dan unsur yang terakhir adalah pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Terkadang seorang wirausaha membutuhkan produk atau jasa dari perusahaan lain. Jadi, kerjasama antara wirausaha yang satu dengan wirausaha yang lainnya sangatlah dibutuhkan. Dan itu adalah merupakan unsur-unsur dalam peluang usaha. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.